Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Hidayat dari akuntansi 16. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Political Connection, Diversifikasi dan Karakteristik Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Deni Yohana, SEM SIAKCA, yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Baiklah, terdapat 5 topik pembahasan pada penelitian saya, yaitu yang pertama ada bab 1 sebagai pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Baiklah, kita akan mulai pada bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini terdapat 3 latar belakang pada penelitian saya, yaitu political connection dan perusahaan, diversifikasi segmen usaha, dan karakteristik kepemimpinan. Untuk political connection dan perusahaan, itu dimana dukungan politik menjadi salah satu faktor penting atas keberhasilan suatu bisnis, yaitu para pelaku bisnis sangat sadar bahwasannya elit politik memiliki kekuasaan atas penyusunan kebijakan yang nantinya dapat mempengaruhi iklim perekonomian yang berimbas pada keberhasilan bisnis perusahaan. Pada diversifikasi segmen usaha, yaitu di mana perusahaan dituntut untuk terus mengembangkan usahanya lebih baik lagi seiring dengan banyaknya pesaing yang makin kreatif dan inovatif dalam meluncurkan produk yang mampu menarik para konsumen. Pada karakteristik kepemimpinan, terdiri dari latar belakang pendidikan, latar belakang fungsional, gender, dan kompensasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada penelitian saya ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah political connection berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, apakah diversifikasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, apakah karakteristik kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, batasan masalah. Terdapat 2 batasan masalah dalam penelitian saya, yaitu yang pertama, peneliti hanya memberikan 3 variabel X, yaitu political connection, diversifikasi, dan karakteristik kepemimpinan terhadap variabel Y-nya, yaitu kinerja perusahaan. Yang kedua, peneliti hanya mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2014 sampai 2018. Tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh political connection terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk menguji pengaruh diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh karakteristik kepemimpinan terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini terdapat 3 manfaat penelitian, yaitu untuk akademisi, bagi investor, dan bagi masyarakat. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penelitian tentang kinerja perusahaan. Selanjutnya, untuk investor, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan investasinya. Dan yang terakhir, untuk masyarakat, yaitu diharapkan dapat membantu masyarakat sebagai acuan untuk menilai kinerja perusahaan, terutama kinerja perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah. Selanjutnya, kita masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada landasan teori, di sini terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori keagenan, yang kedua tentang kinerja perusahaan, yang ketiga political connection, yang keempat diversifikasi, dan yang terakhir karakteristik kepemimpinan. Baiklah, yang pertama pada teori keagenan. Konsep agensi teori menurut Anthony dan Govindrajan adalah hubungan atau kontak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan CEO sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.
Selanjutnya, kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran atau kondisi perusahaan di mana kondisi perusahaan tersebut memperlihatkan hasil dari kegiatan manajemen. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan alat analisis keuangan. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dilihat dari laporan keuangan atau laporan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui baik buruknya suatu perusahaan yang nantinya akan mencerminkan prestasi perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya, political connection. Political connection merupakan bukti nyata bahwa political connection ini mempunyai power dalam dunia bisnis yang ditunjukkan dengan 3 sumber potensi manfaat dari koneksi politik tersebut, yaitu akses istimewa ke kredit, diskon pajak, dan kekuatan pasar. Menurut Fazio, pada 2010 menemukan bahwa perusahaan yang terhubung dengan political connection memang memiliki leverage yang lebih tinggi, misalnya akses khusus terhadap kredit, tarif pajak yang lebih rendah seperti diskon pajak, dan pangsa pasar yang lebih besar, yaitu pada kekuatan pasarnya. Namun, perlu diketahui terlebih dahulu kategori perusahaan yang mempunyai political connection. Menurut Fazio 2006 mengatakan perusahaan mempunyai political connection jika salah satu dari pemegang saham besar perusahaan atau pejabat atas adalah merupakan anggota parlemen. Perusahaan dapat dihubungkan melalui anggota parlemen dalam 2 cara. Yang pertama, setidaknya satu pejabat utama mereka merupakan parlemen nasional. Yang kedua, perusahaan diklasifikasikan sebagai terhubung saat setidaknya satu pemegang saham besar adalah anggota parlemen tersebut. Yang selanjutnya bisa dikatakan memiliki koneksi politik, yaitu seorang menteri atau kepala negara yang merupakan 3 jenis koneksi dengan menteri atau kepala negara tersebut. Yang pertama sebagai pejabat, yang kedua sebagai pemegang saham besar atau melalui keluarga yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, diversifikasi. Menurut Harto pada 2005 dalam Ferawati 2012, diversifikasi merupakan bentuk pengembangan usaha dengan cara memperluas jumlah segmen secara bisnis maupun geografis, maupun memperluas market share yang ada atau mengembangkan berbagai produk yang beraneka ragam. Menurut IAI pada 2009, perusahaan terdiversifikasi merupakan unit bisnis strategi yang menawarkan produk dan jasa yang berbeda. Selanjutnya, karakteristik kepemimpinan. Hamrick dan Mason pada Manner 2010 berpendapat bahwa bias kognitif dalam pengambilan keputusan dan nilai-nilai pribadi bertindak sebagai layar atau filter ketika menganalisis dan menafsirkan situasi yang kompleks dengan cara mempengaruhi pilihan strategis direktur utama dan hasil perusahaan tersebut. Lebih lanjut, diusulkan oleh Hamrick dan Mason bahwa karakteristik direktur utama itu seperti usia, pengalaman fungsional, dan pendidikan sering dapat digunakan sebagai indikator filter kognitif dan dasar nilai direktur utama. Masuk pada penelitian terdahulu. Di sini terdapat 7 penelitian terdahulu pada penelitian saya. Yang pertama ada Wulandari dan Raharja, di mana mereka mengkaji analisis pengaruh political connection dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya ada Abu Bakar Said, yakni Bill Gitar and Ephraim Clark, yaitu tentang Do Political Connection Affect Firm Performance. Yang selanjutnya ada Zhong Kinsu, Hung Gai Fung, yang mengkaji penelitian Political Connection and Firm Performance in Chinese Company. Selanjutnya, yang keempat ada Gunarsi, yaitu meneliti tentang pengaruh strategi diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya ada Jandik dan Mahija yang meneliti dampak diversifikasi terhadap kinerja perusahaan pada industri elektrik di US. Selanjutnya ada Harto, yaitu yang meneliti tentang pengaruh diversifikasi perusahaan terhadap kinerja perusahaan publik, diantaranya termasuk sektor industri properti dan real estate. Selanjutnya yaitu ada Neuza Ribeiro yang meneliti tentang authentic leadership and performance, the mediating role of employees, effective commitment. Selanjutnya kita masuk pada kerangka konseptual, di mana penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh political connection
diversifikasi, dan karakteristik kepemimpinan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Di mana pada political connection ini dapat dilihat dari annual report di bagian profil Dewan Komisaris dan Direktur apakah memiliki hubungan koneksi politik. Sedangkan pada diversifikasi dilihat dari data yang memiliki identitas serta isi yang lengkap pada dokumen dan laporan keuangan, seperti nama perusahaan, periode tahun, laporan keuangan, struktur organisasi perusahaan, dan financial statement perusahaan tersebut. Sedangkan pada karakteristik kepemimpinan diproyeksikan dari latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman fungsional, gender, dan kompensasi komisaris dan direksi. Maka dapat digambarkan dalam kerangka konseptual seperti pada slide yang ditampilkan ini. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Terdapat 6 pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama yaitu H1, political connection berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya H2, diversifikasi perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga H3, latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. H4 yaitu latar belakang pengalaman fungsional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. H5 yaitu gender berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir H6 yaitu kompensasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini terdapat objek penelitian, di mana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah political connection, diversifikasi, dan karakteristik kepemimpinan sebagai variabel independen, dan kinerja keuangan perusahaan yang merupakan variabel dependennya. Dan yang tercantum dalam laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Selain itu, prosedur yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari laporan tahunan atau annual report perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dokumentasi dan kutipan langsung. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam annual report yaitu dengan metode content analysis. Akan menjelaskan tentang definisi variabel operasional, di mana variabel ini terdapat dua variabel. Yang pertama variabel independen dan variabel dependen, yang mana variabel independen ini terdiri dari political connection, diversifikasi, dan karakteristik kepemimpinan yang diproyeksikan ke dalam latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman fungsional, gender, dan kompensasi. Sedangkan pada variabel dependennya terdiri dari kinerja keuangan perusahaan. Pada variabel independent political connection ini, perusahaan didefinisikan memiliki political connection apabila salah satu dari pemilik perusahaan seperti dewan direksi atau dewan komisarisnya pernah menjabat atau sedang menjadi pejabat pemerintah, pejabat militer, atau anggota parlemen selama periode penelitian. Untuk diversifikasi ini, menentukan strategi diversifikasi dapat diukur dengan Hirschman-Herfinda Index atau HHI, yaitu dengan menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing segmen penjualan dibagi dengan kuadrat total penjualan perusahaan. Untuk karakteristik kepemimpinan yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada latar belakang pendidikan, yang mana bidang pendidikannya adalah pendidikan yang pernah ditempuh oleh direktur utama. Pada bidang apa direktur utama menyelesaikan pendidikannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap pola pikir dan acuan bagi direktur utama dalam menentukan kebijakan yang akan diambil.
Untuk mengetahui latar belakang pendidikan direktur utama dapat dicari pada profil Dewan Direksi yang ada dalam annual report perusahaan. Latar belakang pendidikan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bidang ekonomi, sastra, dan bidang sosial lain, serta teknik. Bidang ekonomi yang terdiri dari akuntansi, ilmu ekonomi, manajemen, dan bisnis dikodekan dengan angka 1. Pada bidang sastra yang terdiri dari bahasa, perpustakaan, sejarah, filsafat, agama, dan seni, itu seperti bidang ilmu sosial lain yang terdiri dari antropologi, komunikasi, kriminologi, geografi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi, dan teknik, serta ilmu murni itu dikodekan dengan angka 0. Untuk latar belakang pengalaman fungsional, ini dilakukan direktur utama itu pernah digeluti bidang yang dicapainya pada selama masa karirnya. Menurut Hambrick dan Mason, latar belakang pengalaman direktur utama sering dikategorikan menjadi output yang terdiri dari pemasaran, penjualan produk, research and development, dan throughput yang terdiri dari produksi, proses teknis, dan keuangan. Maka variabel pengalaman fungsional direktur utama dikategorikan dengan kode 1 jika direktur utama memiliki pengalaman fungsional yang lebih ke output oriented, dan dengan kode 0 jika lebih mengarah ke throughput oriented. Selanjutnya pada gender. Gender dilihat dari keberadaan wanita dalam board of director sebagai direktur utama. Jika direktur utama dalam perusahaan adalah wanita, maka diberi nilai 1, dan jika pria maka diberi 0. Selanjutnya kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada direksi yang mencerminkan jabatan dan kinerja yang telah dicapai oleh direksi. Kompensasi dibagi menjadi short term compensation yang dipresentasikan dengan gaji, serta short term bonus, dan long term compensation yang dipresentasikan dengan sejumlah opsi saham serta long term insentif lain. Dalam penelitian ini, kompensasi yang akan diukur adalah kompensasi jangka pendek yang diproyeksikan dengan rata-rata kompensasi jangka pendek yang diterima anggota dewan direksi. Kinerja selanjutnya variabel dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan perusahaan diproyeksikan dengan ROA, yang mana perumusan ROA ini memerlukan laba bersih setelah pajak yang nanti dibagi dengan total aset. Selanjutnya terdapat metode analisis data yang mana terdapat statistik deskriptif, yaitu statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, uji normalis data, dan uji autokorelasi. Selanjutnya analisis regresi linear berganda. Dan yang terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik T. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu analisis hasil dan pembahasan. Di sini ada gambaran pemilihan sampel, yang mana pada penelitian ini sampel yang dipilih itu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2018 yang berjumlah 181 perusahaan. Dan kriteria yang saya ambil yaitu perusahaan manufaktur yang tidak konsisten memberikan laporan keuangannya dan yang telah diaudit oleh auditor independen selama periode 2014 sampai 2018, yaitu sebanyak 105 perusahaan. Selanjutnya perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya tidak dalam mata uang rupiah terdapat 7 perusahaan. Selanjutnya perusahaan manufaktur yang tidak konsisten memperoleh laba dari tahun 2014 sampai tahun 2018, yaitu sebanyak 33 perusahaan. Jadi
jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria terdapat 36 perusahaan. Pada analisis statistik deskriptif ini kita lihat di sini N-nya 180 yang menunjukkan bahwa data penelitian ini terdiri dari 180 sampel yang berisi political connection, diversifikasi, karakteristik kepemimpinan, dan kinerja keuangan perusahaan. Untuk political connection ini diproyeksikan dengan Pochon. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai minimum Pochon sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 1,00, nilai rata-rata sebesar 0,3222 dan standar deviasi sebesar 0,46863. Jadi dengan besarnya standar deviasi dengan nilai rata-rata dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur tidak memiliki political connection. Untuk diversifikasi yang diproyeksikan dengan diver, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai minimum diver sebesar 0,04, nilai maksimumnya sebesar 3,03 dan nilai rata-rata sebesar 0,2936 dan standar deviasi sebesar 0,25520. Jadi dengan kecilnya nilai standar deviasi dibandingkan dengan nilai rata-rata dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur tersebut memiliki diversifikasi perusahaan. Selanjutnya, latar belakang pendidikan yang diproyeksikan dengan LBP. Berdasarkan tabel tersebut, yang menunjukkan bahwa nilai minimum LBP sebesar 0,00, yang nilai maksimumnya sebesar 1,00 dan nilai rata-rata sebesar 0,5111 dan standar deviasi sebesar 0,50127. Jadi dengan kecilnya nilai standar deviasi dibandingkan dengan nilai rata-rata, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki latar belakang pendidikan yang dapat digunakan untuk kinerja perusahaan. Selanjutnya, latar belakang pengalaman fungsional dan diproyeksikan dengan LBF. Dapat dilihat bahwa nilai minimum LBF sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 1,00, nilai rata-rata sebesar 0,2833 dan standar deviasi sebesar 0,45187. Jadi dengan besarnya nilai standar deviasi dibandingkan dengan rata-rata dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur tidak memiliki latar belakang pengalaman fungsional yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya pada gender yang diproyeksikan dengan gen, yaitu pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai minimum gen sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 1,00 dan nilai rata-rata sebesar 0,0611 dan standar deviasi sebesar 0,24020. Jadi dengan besarnya nilai standar deviasi dibandingkan dengan rata-rata dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur tidak cukup menilai gender untuk kinerja perusahaan. Selanjutnya, kompensasi yang diproyeksikan dengan KOM, yaitu dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai minimum KOM ini sebesar 585648213,00, nilai maksimum sebesar 28929750000,00, rata-ratanya sebesar 53020010288,9278 dan standar deviasi sebesar 548856940,73684. Jadi dengan besarnya standar deviasi dibandingkan dengan nilai rata-rata dapat bersimpul bahwa perusahaan manufaktur tidak cukup menilai kompensasi untuk kinerja perusahaan. Selanjutnya pada kinerja keuangan perusahaan yang diproyeksikan dengan ROA. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai minimum ROA sebesar 0,14, nilai maksimumnya sebesar 57,86 dan nilai rata-rata sebesar 10,5519 dan standar deviasi sebesar 10,20561. Jadi dengan kecilnya nilai standar deviasi dibandingkan dengan rata-rata dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, uji asumsi klasik, yang di sini terdapat uji normalitas dan uji multikolonialitas.
Untuk uji normalitas ini dapat kita lihat bahwa signifikansinya sebesar 0,964. Ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi ini terdistribusi secara normal. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, uji multikolinialitas. Di tabel tersebut dapat kita lihat bahwa masing-masing variabel independen yang terdiri dari Pochon, Differ, LBP, LBF, Gen, dan Com memiliki nilai tolerance lebih besar 0,1 dan nilai Viv kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen tidak teridentifikasi atau bebas dari gejala multikolinialitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Di sini dapat kita dari tabel yang menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas karena signifikansi hasil korelasi lebih besar dari 0,05, sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan kesalahan semakin besar pula. Selanjutnya, uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi ini dapat kita lihat bahwa nilai Darwin-Watson-Nash itu sebesar 2,051, yang mana di sini nilai tersebut terletak di antara nilai DU yaitu sebesar 1,8021 dan nilai 4 kurang DU sebesar 2,1979, yang mana DU ini merupakan variabel dari variabel independen yang dilihat dari tabel T, dan nilai 2,1979 itu berapa banyak total variabel dikurang dengan DU yang nilainya sebesar 2,1979. Jadi jika nilai DW tersebut terletak di antara nilai nilai DW sebesar 2,051 yang terletak di antara 1,8021 dan 2,1979 ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini yaitu ringkasan mengenai uji asumsi klasik. Selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi ini dapat kita lihat dari keenam variabel independen yang dimasukkan dalam regresi. Variabel Pochon, Gen, dan Com tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan yang masing-masing 0,147, 0,122, dan 0,052 yang nilainya jauh di atas 0,05. Sedangkan ketiga variabel lain yaitu Differ, LBP, dan LBF yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini kita lihat dari nilai signifikannya sebesar 0,000, 0,008, dan 0,000 yang nilainya di bawah 0,05. Selanjutnya ini ringkasan hasil uji hipotesis atau uji T yang dapat kita lihat pada nilai Pochon sebesar 0,147 yang lebih besar dari 0,005, yang dimana kesimpulan ini dapat kita tarik bahwa H1 tidak dapat diterima atau H1 ditolak. Pada variabel Differ dapat kita lihat nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat ditarik kesimpulan H2 diterima. Pada variabel LBP yang nilai signifikan sebesar 0,008 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat ditarik kesimpulan LBP atau H3 diterima. Pada LBF yang nilai signifikannya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi
pada variabel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H4 diterima. Sedangkan pada gen yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,122 yang mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat ditarik kesimpulan H5 tidak dapat diterima atau ditolak. Dan juga untuk variabel com yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,052 yang lebih besar dari 0,05 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa H6 tidak dapat diterima. Uji statistik F. Untuk uji statistik F ini kita lihat secara keseluruhan variabel tersebut yang memiliki signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berarti ini menunjukkan bahwa variabel political connection, diversifikasi dan karakteristik kepemimpinan secara keseluruhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya untuk uji hipotesis atau uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,366. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh Pochon, Differ, LBP, LBF, Gen dan Com ini sebesar 36,6% yang memberikan informasi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 63,4% ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Kita masuk pada bab 5 yaitu penutup. Yang mana setelah kita dapatkan hasil pembahasan dari bab 4 tadi, dapat kita tarik kesimpulan yaitu terdapat 6 kesimpulan. Yang pertama untuk political connection, di mana political connection ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena dari 181 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018, mayoritas dari direksi perusahaan tidak memiliki hubungan politik baik dengan pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Untuk diversifikasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur karena dengan dilakukannya diversifikasi segmen usaha yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan akan memberikan keuntungan yang lebih pada perusahaan. Untuk latar belakang pendidikan di sini berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ini dikarenakan direksi perusahaan yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang bisnis dan ekonomi akan lebih berpengaruh terhadap tujuan masa depan perusahaan karena dewan direksi tersebut memiliki kemampuan bisnis dan mengambil keputusan bisnis. Untuk latar belakang pengalaman fungsional di sini berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena dewan direksi yang memiliki latar belakang pengalaman fungsional di bidang yang sesuai dengan tujuan perusahaan akan menentukan hasil dari perusahaan tersebut. Selanjutnya pada gender, di mana gender tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena pada perusahaan manufaktur ini dewan direksi banyak dipimpin oleh laki-laki yang menyebabkan tidak ada pengaruh gender terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya pada kompensasi. Pada kompensasi ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena tidak semua perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan yang mengakibatkan kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya keterbatasan penelitian. Di sini terdapat 3 keterbatasan penelitian. Yang pertama, keterbatasan dalam memperoleh data sehingga jumlah sampel di dalam penelitian ini hanya 36 sampel. Karena setelah dilihat dari laporan keuangan perusahaan manufaktur dari 2014 sampai 2018, ada beberapa perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan atau tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia, sehingga peneliti tidak menjadikan sampel perusahaan tersebut ke dalam penelitian. Ada juga sampel yang tidak memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Selanjutnya, keterbatasan penelitian yang kedua yaitu penelitian ini memiliki 3 variabel X, yaitu political connection, diversifikasi, dan karakteristik kepemimpinan. Sedangkan masih terdapat kemungkinan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan seperti
struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, keterbatasan penelitian ini yaitu hanya terdapat pada industri manufaktur, sehingga kurang mewakili seluruh sektor industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saran. Di sini terdapat 3 saran yang akan disampaikan oleh peneliti. Yang pertama, diharapkan sampel yang digunakan dapat diperluas tidak hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja, sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasi jika ditambah dengan sektor yang lain. Selanjutnya, perlu mempertimbangkan rentang waktu penelitian yang lebih lama untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih baik karena unsur keterwakilan data yang lebih tinggi. Yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya bisa mencari alat ukur lain untuk political connection. Baiklah, sekian dari hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf jika ada kurang. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.